Ternyata ini yang dikerjakan oleh Yesus ketika menjadi imam besar di bait suci surgawi. Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan alasan mengapa Allah memerintahkan Musa untuk membangun bait suci bagi bangsa Israel. Alasannya adalah bahwa bait suci di dunia itu nantinya untuk sebagai tempat Allah berdiam di tengah umatnya. Bait suci di dunia juga berfungsi sebagai tempat atau pusat untuk mempersembahkan korban hewan. Tujuan upacara atau ritual mempersembahkan korban hewan itu adalah untuk membersihkan dosa-dosa umat manusia. Dan korban hewan itu sesungguhnya adalah melambangkan atau menubuatkan tentang pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yaitu untuk membersihkan atau menebus umat manusia dari dosa, supaya umat manusia dapat berkenan di hadapan Allah. Kemah bait suci yang dibangun pada zaman Musa adalah masih berpindah-pindah tempat seturut atau mengikuti perjalanan orang-orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Dan bait suci Allah yang permanen baru dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem. Namun sesungguhnya jauh sebelumnya rencana pembangunan bait suci tersebut sudah direncanakan pembangunannya oleh Raja Daud, ayah dari Salomo. Alasan Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun bait Allah bagi bangsa Israel dapat ditonton pada video yang linknya terdapat di halaman deskripsi tayangan video ini. Tugas pekerjaan imam yang melayani di bait suci di dunia itu tidak berakhir setelah matinya korban-korban hewan yang disembelih. Sebab setelah hewan korban itu mati, yang disembelihnya di peralatan bait suci, lalu imam harus membawa darah hewan korban tersebut ke dalam ruangan di bait suci atas nama orang berdosa yang mempersembahkannya. Dan di dalam bait suci tersebut ada terdapat 2 buah ruang atau bilik, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus adalah tempat Elohim berdiam atau bersemayam di dunia ini, di tengah umatnya. Korban hewan dan pelayanan imam di bait suci tersebut secara keseluruhan sesungguhnya hanyalah bayangan atau sebuah simbol dari sesuatu yang akan dibuat Kristus bagi dunia. Oleh karena itu, sama seperti simbol-simbol dalam pelayanan ritual di bait suci yang tidak berakhir dengan kematian hewan, maka pekerjaan pelayanan Kristus bagi manusia juga tidak berakhir ketika Yesus mati disalibkan. Pekerjaan pelayanan Yesus bagi kepentingan umat manusia belum berakhir. Di surga itu ada terdapat bait suci juga, dan bait suci yang ada di bumi beserta tata cara keimamatannya di perjanjian lama adalah merupakan gambaran apa yang juga dikerjakan di bait suci di surga. Kitab Ibrani 8 ayat 1-6 memberikan atau menjelaskan gambaran tentang kelanjutan pelayanan Yesus selanjutnya di bait suci di surga. Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya menjadi manusia dengan kematiannya di Golgota dan kebangkitannya pada hari ketiga, lalu Yesus naik ke surga menjadi imam besar atau perantara umat manusia dengan Allah Bapa di sorga. Peristiwa dalam hubungan perjanjian baru ini sebelumnya sudah dinubuatkan juga oleh Nabi Zakaria. Dalam Zakaria 6 ayat 13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya.
Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Jadi, sebagaimana keimamatan dan pelayanan yang dikerjakan di bait suci dunia pada perjanjian lama, maka demikian juga akan dikerjakan dalam keimamatan dan pelayanan di bait suci surga pada perjanjian baru. Semua peristiwa dan pekerjaan yang terjadi di bait suci dunia di perjanjian lama tertulis dalam Ibrani 8 ayat 5, yang semuanya itu sesungguhnya merupakan simbol-simbol, gambaran-gambaran dan bayangan. Kini semua itu menjadi kenyataan dalam perjanjian baru. Pekerjaan pelayanan Yesus menjadi imam besar dan bait suci surgawi adalah merupakan perjanjian baru. Sebab gantinya dahulu umat Allah harus melakukan korban dengan seekor hewan yang tidak bermoral untuk menjadi pengganti dosa kita di perjanjian lama. Namun, kini kita memiliki darah Yesus yang tidak berdosa yang menggantikan darah korban hewan. Sebab gantinya dahulu umat Tuhan harus menggunakan bait suci yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan kita di perjanjian lama. Namun kini kita menghadap ke bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dalam Ibrani 8 ayat 2. Sebab gantinya dahulu umat Allah dilayani oleh imam besar yang tentunya berdosa dan memiliki kelemahan di perjanjian lama. Namun kini umat Tuhan memiliki Yesus sebagai imam besar yang melayani untuk kepentingan kita di surga. Dalam Ibrani 9 ayat 24. Kitab Ibrani 9 ayat 24 menjelaskan pelayanan Kristus menghadap hadirat Allah di surga setelah kematiannya untuk kepentingan umat manusia. Sebab sesungguhnya manusia telah jatuh ke dalam dosa, itu akan terbakar bila mana berhadapan dengan sinar kemuliaan Tuhan jika kita memandangnya. Tetapi dengan keberadaan Yesus Kristus sebagai imam besar atau perantara serta pembela kita di surga, maka sekarang kita menjadi layak untuk berada di hadapan Allah karena kita telah sempurna. Pengertian kita menjadi sempurna itu adalah karena Yesus yang adalah Allah dan manusia yang sempurna tanpa dosa adalah satu-satunya yang dapat menjembatani jarak yang sudah terpisah antara manusia dan Allah yang disebabkan oleh akibat dosa. Sebab Yesus dapat merasakan semua pencobaan, kesakitan, dan kelemahan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 14-15. Yang semua itu sudah dibuktikan ketika Yesus hidup menjadi manusia di dunia fana ini. Dan kini Yesus sedang mewakili kita di hadapan Bapa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5-6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dan Yesus berfirman dalam Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.